Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين يا رب العالمين. Para siswa kelas 12, para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita. Materi dari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 12. Kita memasuki bab yang ke-6, yakni bab tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Ya, bab yang ke-6 tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang cinta tanah air. Ya, kemudian di pertemuan berikutnya kita akan pelajari apa itu moderasi beragama. Jadi khusus pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang apa itu cinta tanah air. Baik, yang pertama, perhatikan baik-baik dan siapkan catatan kalian ya tentang makna cinta tanah air atau arti dari cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Ya, maknanya adalah berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, ya, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Cinta tanah air adalah suatu sikap mencintai bangsa dan negara tanpa mengenal fanatisme kedaerahan. Ya, ini makna atau arti dari cinta tanah air, yakni berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Cinta tanah air juga adalah suatu sikap mencintai bangsa dan negara tanpa mengenal fanatisme, kedaerahan, kesukuan, ya, atau hal-hal lain. Yakni kita betul-betul mencintai tanah air kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada, baik perbedaan suku, agama, bahasa, atau fanatisme kedaerahan yang lainnya. Kemudian makna yang lainnya dari cinta tanah air ya, adalah mengenal dan mencintai tanah air, wilayah nasionalnya, sehingga selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia dari segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara oleh siapapun dan dari manapun, sehingga diharapkan setiap warga negara Indonesia akan mengenal dan memahami wilayah Nusantara, kemudian memelihara kelestarian, mencintai lingkungannya, dan senantiasa menjaga nama baik dan mengharumkan negara Indonesia di mata dunia. Ini makna yang lainnya dari cinta tanah air. Kemudian selanjutnya, contoh perilaku
yang menunjukkan ya, cinta tanah air. Ya. Ada beberapa contoh. Ya, ada 8 di sini ya. Meskipun masih banyak contoh-contoh yang lain, tapi ini yang paling umum, yang paling pokok dari contoh perilaku cinta terhadap tanah air. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Ya, melestarikan budaya bangsa negara Indonesia. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Ya, bahasa persatuan yang menyatukan ya, seluruh bangsa Indonesia. Ya, kita berbicara di daerah manapun ya, yang memiliki bahasa-bahasa daerah, ya pasti mereka memahami atau mengerti bahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia adalah bahasa bangsa kita, ya, bahasa yang mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, bangga dengan produk dalam negeri dan menggunakannya, membelinya. Ya. Kita bangga dengan produk ya, dalam negeri, yakni produk-produk atau barang-barang yang dibuat oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Maka kita bangga dengannya, ya. Kemudian kita membeli dan menggunakan barang-barang tersebut. Kemudian yang keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum ya, atau pemilu. Ya. Tentu sebagai bangsa yang baik, ya, kita berpartisipasi ya, dalam memilih pemimpin. Ya, jadi kita menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin dalam pemilu atau pemilihan umum. Kemudian yang kelima, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Ya, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kita taat terhadap aturan-aturan ya, yang dibuat oleh negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keenam, ya, menuntut ilmu dan belajar bersungguh-sungguh. Nah, ini poin yang paling penting untuk kita sebagai pelajar. Ya, jadi kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya, kemudian belajar ya, di satuan pendidikan yang ada di kita, yakni kita berada di sekolah kita, ya, SMK Model Patriot 4 Ciawi Gebang. Nah, kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam belajar. Ini merupakan bentuk cinta tanah air. Kemudian kita mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah kita, ya, dari Kementerian Pendidikan. Nah, ini adalah wujud kecintaan terhadap tanah air. Kemudian yang ketujuh, ya, mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi kita. Ya, ini tentu yang diharapkan. Ya. Kita mengharumkan nama bangsa, ya, bangsa Indonesia dengan prestasi. Ya, kalau kita belum sanggup mengharumkan nama bangsa dengan prestasi, paling tidak kita tidak membuat buruk citra bangsa Indonesia dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, paling tidak, ya, seandainya kita ya, tidak bisa berprestasi, maka paling tidak kita menjaga nama baik. Ya. Paling tidak kita tidak mencoreng nama baik bangsa dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Kemudian yang kedelapan, hidup rukun dan gotong royong, ya, menciptakan lingkungan yang rukun antar umat beragama. Ini juga poin yang penting yang menunjukkan kecintaan kita kepada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita hidup rukun, ya, kemudian kita bergotong royong, ya, menciptakan lingkungan yang rukun, ya, antar umat beragama. Ya, kita maklumi ya, di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, berbeda-beda agama, kemudian berbeda keyakinan, maka kita tetap saling menghormati, kemudian menciptakan lingkungan yang rukun, ya, saling menghargai, ya, sesama bangsa, ya, walaupun berbeda agama. Ini 8 poin, ya, yang menunjukkan perilaku cinta kepada tanah air. Baik, kita lanjutkan. Ya. Manfaat dari perilaku cinta tanah air. Ya.
apa saja manfaat ya, dari perilaku kita yang menunjukkan kecintaan kepada tanah air, negara Republik Indonesia. Ya. Ada 6 poin ya dari manfaat perilaku cinta tanah air. Ya, yang pertama, dapat meningkatkan derajat negara Indonesia di mata negara-negara lain. Ya. Dapat meningkatkan derajat negara Indonesia di mata negara-negara lain. Ya. Seandainya kita mencintai ya, dan kita berperilaku yang menunjukkan kecintaan terhadap negara Indonesia, salah satu contoh saja misalnya kita menggunakan produk dalam negeri, maka kita akan berperan dalam meningkatkan derajat negara Indonesia. Ya, sebab negara-negara lain ya, tentu tidak ingin ya, negara kita ini memiliki kemajuan. Ya. Tentu mereka menginginkan negara kita ini ya, tidak dipandang di luar sana. Oleh karena itu ini merupakan tanggung jawab kita bersama ya, untuk meningkatkan derajat nama baik negara Indonesia di mata negara-negara lain. Yang kedua, dapat menambah pendapatan negara. Ya, dapat menambah pendapatan negara. Jadi, seandainya pendapatan negara ini meningkat, maka diharapkan rakyatnya, ya, ekonominya meningkat juga. Kemudian yang ketiga, dapat mengurangi masalah ekonomi negara Indonesia. Dapat mengurangi masalah ekonomi negara Indonesia. Tentu kalau pendapatan negara kita ini meningkat, maka ekonomi akan otomatis terangkat. Ya, ekonomi negara kita akan otomatis terangkat. Kemudian yang keempat, negara Indonesia tetap menjadi negara yang disukai negara-negara lain. Ya, negara Indonesia tetap menjadi negara yang disukai ya negara-negara lain. Kemudian yang kelima, agar kekayaan yang ada dapat dinikmati anak cucu di kemudian hari. Ya, kalau kita menjaga kelestarian, ya, menjaga ketenangan, kelestarian hidup, maka anak cucu nanti akan merasakan, menikmati ya apa yang ada di negara kita yang terjaga. Hutannya terjaga, kekayaannya terjaga, maka anak cucu kita akan merasakan ya, kekayaan yang ada di negara kita, negara Republik Indonesia. Kemudian yang keenam, sebagai bukti syukur manusia terhadap anugerah dari Tuhan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesyukuran kita ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga apa yang Allah berikan ya, berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Maka kita mencintai dan menjaganya sebagai wujud kesyukuran ya, atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara manfaat ya, perilaku cinta tanah air. Ya, ada 6 poin. Tentu banyak ya, manfaat-manfaat yang lain, tetapi ini yang pokok ya, yang harus kita upayakan ya, sehingga manfaat dari perilaku ya, cinta tanah air ini dapat betul-betul diwujudkan. Kemudian berikutnya, cinta tanah air dalam pandangan Islam. Ya, tentu ini bagian daripada materi kita, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, dalam pandangan Islam, apa itu cinta terhadap tanah air ya, dan bagaimana? Mari kita lihat. Ya. Bagi umat Islam, ya, bagi kita umat Islam, cinta tanah air ya, dan berjiwa patriotis adalah merupakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, merupakan apa? Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sangat mencintai tempat kelahirannya. Jadi Rasul kita, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai tanah kelahirannya, yakni kota Makkah, ya, dan juga mencintai tempat ya, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan dakwah ya, setelah hijrah, yakni di kota Madinah. Ya, ekspresi cintanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Makkah terbaca dalam sabdanya yang mulia, ya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kota Makkah, ya,
alangkah indahnya engkau, maksudnya kota Mekah, sebagai sebuah negeri, dan betapa dalamnya cintaku kepadamu. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Nah, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Ibnu Hibban, ya. Kita lihat bagaimana sabdanya yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai kota Mekah dan memuji kota Mekah, ya. Bagaimana kecintaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kota Mekah tersebut, ya. Sehingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya kaumku tidak mengusirku, ya, pasti aku tidak akan mencari tempat tinggal selain Mekah. Ya, sebab kita tahu, ya, kita maklumi ketika awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di kota Mekah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diusir, ya, ditolak dari kota Mekah, dan akhirnya turun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah ke Madinah. Ya, ini cinta tanah air, ya, dalam pandangan Islam adalah merupakan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu kita juga mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai kota Mekah, ya, sebab kota yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bersamaan dengan itu, kita juga mencintai negara kita di mana kita dilahirkan, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian wujud kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kota Madinah, ya, tempat di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, itu terimplementasi dalam kesungguhannya membangun masyarakat yang beradab, ya, di kota Mekah. Ya. Di tempat ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melahirkan piagam Madinah. Ya. Piagam apa? Piagam Madinah. Ya, mungkin kalau di kita persis sama dengan dasar negara kita Pancasila. Ya, dasar negara kita Pancasila. Ini kesepakatan bangsa. Ya. 5 sila ini yang disepakati oleh bangsa Indonesia, ya, untuk hidup bersama. Ya, untuk hidup bersama di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita punya 5 kesepakatan. Ya, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, ya, berbeda budaya, ya, maka 5 ini disepakati untuk hidup bersama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat piagam Madinah. Ya, sebab di Madinah pun, ya, di sana tinggal, ya, beberapa agama yang berbeda, ya, agama yang berbeda. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian, ya, membuat suatu kesepakatan yang berupa piagam Madinah untuk hidup bersama, ya, di kota Madinah. Ya, sebuah piagam kesepakatan, ya, jadi piagam Madinah ini adalah piagam kesepakatan yang mampu menyatukan keberagaman dalam satu kesatuan kehidupan bersama yang maju dan berkeadaban. Ya. Itu cinta Rasulullah SAW kepada tanah airnya dan patriotismenya dalam mewujudkan masyarakat yang damai, adil dan sejahtera, ya, di negeri tempat tinggalnya. Jadi kadang kita hidup memang, ya, di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda, ya, di tengah masyarakat yang berbeda-beda, ya, berbeda karakter, berbeda keyakinan, berbeda prinsip, ya. Akan tetapi ada perkara yang harus kita utamakan, ya, yakni kedamaian, kebersamaan, ya, kepedulian, ya, yang akan mewujudkan kesejahteraan, ya, di tengah-tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya wujud cinta tanah air, ya, wujud cinta tanah air dan patriotisme kita di era global saat ini, ya, adalah perjuangan untuk membangun dan mewariskan generasi yang berkarakter dan profesional. Ya, ada beberapa hal, ya. Yang pertama,
Baik. Ya, generasi yang beriman dan berilmu. Generasi yang beriman dan berilmu. Ya. Keimanan dan keilmuan adalah dua syarat yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengangkat seseorang dan suatu bangsa pada derajat yang tinggi dan berdaya saing. Ya. Yani keimanan dan keilmuan. Ya. Iman dan ilmu ini dua syarat, ya, yang akan mengangkat seseorang, ya, pada derajat yang tinggi dan berdaya saing. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ya. Perhatikan dua hal ini, yakni keimanan dan ilmu. Ya. Jadi kita harus terus, ya, mewujudkan keimanan, ya, dan terus-menerus meningkatkan keilmuan kita. Terus belajar. Ya. Terus belajar. Supaya derajat kita, ya, naik, ya, agar harkat dan martabat kita itu betul-betul dapat diwujudkan dan kemudian kita menjadi orang-orang yang bisa berdaya saing, ya, dengan negara-negara lainnya. Ya. Jadi menjadi generasi yang beriman dan berilmu. Ya. Dua perkara ini yang harus kita perhatikan, ya, yakni keimanan kita. Kemudian kita terus-menerus meningkatkan ilmu dan pengetahuan kita dengan belajar bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, ya, generasi yang bertakwa. Ya, generasi yang bertakwa. Ya, tentu dengan keimanan dan ilmu, ya, kita akan sampai kepada derajat yang kedua ini, yakni generasi yang bertakwa. Yaitu generasi yang memiliki disiplin tinggi, ya, yang taat terhadap asas, ya, taat hukum, dan taat pada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, baik dalam konteks hablum minallah maupun hablun minan nas. Ya, yani baik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjaga hubungan, ya, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, atau hablum minallah atau hablum minan nas. Yani kita menjaga hubungan baik, ya, bermuamalah dengan sesama manusia. Ya. Karakter takwa merupakan tonggak penyangga tegaknya suatu bangsa yang kuat dan maju. Ya. Karakter takwa ini, ya, merupakan tonggak, ya, penyangga untuk tegaknya suatu bangsa yang kuat dan maju. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya, dalam Al-Quran menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Ya, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Ya. Jadi keberkahan sebuah negeri, ya, kebaikan sebuah negeri itu diukur dari sejauh mana bangsa itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya mereka itu, ya, penduduk negeri itu betul-betul mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan berbagai macam kebaikan dari langit dan dari bumi. Ya, ini berupa keberkahan.
ya, berupa keberkahan. Apa itu berkah? Ya, berkah itu adalah ya, terkumpulnya atau berkumpulnya seluruh kebaikan. Ya, seluruh kebaikan. Ya, jadi kalau di negeri kita ini, ya, penduduknya beriman dan bertakwa, maka pasti kebaikan demi kebaikan Allah turunkan, Allah bukakan dari langit dan dari bumi. Ya, dibukakan rizki, ya, dari langit dan dari bumi. Ya. Bahasanya mungkin kita menjadi negara, menjadi bangsa yang sejahtera. Ya, sebab Allah berkahi. Ya, disebabkan karena keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dikatakan kalau sebuah bangsa ini, ya, dirasakan tidak sejahtera, ya, padahal negerinya subur sebagaimana negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, tapi kemudian bangsanya susah, maka yang harus diperbaiki adalah pondasinya, yakni keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum kita membangun ekonomi, ya, bisnis, ya, untuk menjadikan negara kita ini negara yang sejahtera. Sebagaimana para penemu bangsa kita yang menciptakan lagu kebangsaan negara Indonesia, ya, yang setiap seminggu sekali kita dengar bait-baitnya. Iya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya, yakni jiwa dulu yang dibangun, ya, bukan badan. Apa itu jiwa? Yakni keimanan, ketakwaan dulu. Ya, baru dibangun badannya, dibangun fisiknya, ekonominya. Ya, setelah jiwanya ini dididik, dibangun, ya, menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru hal-hal lain dibangun. Iya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kita kembali, ya, telah menegaskan, ya, kalau penduduk negeri itu bertakwa, beriman, maka Allah bukakan kebaikan, keberkahan dari langit dan dari bumi. Baik, hal yang ketiga, ya, adalah generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Ya, generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke surga. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, hendaknya kalian bersikap jujur. Ya, fa inna as-sidqa, karena kejujuran, yahdi ilal birri, ya, membawa kepada kebaikan. Ya, kejujuran membawa kepada kebaikan. Wa innal birra, ya, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan membawa ke sorga. Ya, jadi hendaknya kita betul-betul menjadi generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Ya, sebab ini yang akan mengarahkan kepada kebaikan. Ya, kebaikan bangsa, kebaikan negara kita, ya, harus dibangun di atas kejujuran penduduknya. Ya, dibangun di atas kebenaran, ya, dan kejujuran bangsanya. Ya. Termasuk, ya, kalau kita mengharapkan dan menginginkan seorang pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah, ya, maka itu akan lahir, ya, dari tengah-tengah, ya, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Ya. Bagaimana mungkin akan lahir pemimpin yang adil, ya, sementara masyarakatnya tidak baik? Ya, masyarakatnya tidak baik, sebab pemimpin itu datang dari tengah-tengah masyarakat. Ya. Ini 3 poin, ya, yang harus kita senantiasa perhatikan dan kita wujudkan sebagai generasi bangsa. Baik, selanjutnya para siswa sekalian, ya, ini barangkali, ya, Islam
ya, menanamkan dan menjunjung tinggi nilai patriotisme dan cinta tanah air. Ya. Semoga kita senantiasa dalam bimbingan, petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemampuan untuk terus berbuat yang terbaik untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya, bersama-sama mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam naungan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.